Informasi pertama, Saudara, Bahlil Lahadalia ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar di Munas ke-11 pada Rabu 21 Agustus 2024. Bahlil terpilih secara aklamasi setelah menjadi calon tunggal. Bahlil mendapat dukungan dari 38 DPD Partai Golkar tingkat provinsi dan 514 DPD Golkar tingkat kabupaten kota serta organisasi sayap Partai Golkar. Keputusan itu, Saudara, disampaikan ke Munas 11 Partai Golkar di Jakarta Convention Center Rabu 21 Agustus hari ini. Sebelum ditetapkan, Bahlil menyampaikan visi dan misi sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Angkat dan mengesahkan Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024-2029 sekaligus memberikan mandat kepada yang bersangkutan untuk menjadi Formatur Tunggal. Politisi Partai Golkar Ali Muchtar Ngabalin mengungkap ada permintaan dari pengurus Golkar di daerah untuk menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Ngabalin menyebut permintaan itu mengemuka bersamaan dengan penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Ini sekarang yang aspirasi sedang terus berkembang dan baik dari daerah-daerah yang ada di forum Munas ini adalah meminta kesediaan Bapak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar untuk 2024-2029. DPD 1, DPD 2 juga udah setuju ya Bang soal usul itu ya Bang? Belum setuju, belum setuju itu urusan belakang. Tapi sekarang ini kan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum, PLT Ketua Umum. Di sisi lain, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri meragukan keinginan Presiden Joko Widodo untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Pasalnya, Jokowi sudah mempunyai jabatan sebagai Presiden. Menurut Ical, jabatan itu timpang dengan jabatan struktural partai. Ical juga menambahkan Jokowi turun kasta apabila menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar. Saya sih nggak dengar itu. Itu isu dari wartawan saya dengarnya. Tapi kalau misalnya ada isu soal Pak Jokowi jadi Dewan Pembina Golkar, Bang Ical setuju apa enggak? Masalahnya bukan setuju apa enggak. Masalahnya apakah itu kemudian Pak Jokowinya mau. Beliau yang punya hak kan, beliau lebih tinggi gitu. Tapi sudah pernah dibahas nggak dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi kira-kira mau nggak? Nggak tahu. Berarti pembahasan itu belum ada? Saya sih belum pernah bahas. Oke ya Pak ya. Beliau sendiri belum tentu mau gitu. Apakah seluruh hadirin yang hadir para peserta Munas 11 setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPW Partai Golkar periode 2024-2029? Setuju? Bahlil Lahadalia ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Erlangga Hartarto. Jalan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menuju kursi Ketua Umum Partai Golkar berlangsung dengan sangat mulus. Bahlil, yang belakangan tidak aktif di Golkar, disebut memenuhi syarat untuk menjadi Ketum Golkar karena pernah menjadi pengurus di DPD Golkar Papua. Bahlil ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas ke-11 Partai Golkar yang digelar di Jakarta Convention Center Rabu 21 Agustus 2024. Seperti kita ketahui bersama bahwa Munas tadi telah berhasil, Partai Golkar telah berhasil memilih pemimpin baru kami untuk periode 2024-2029. Ketua Umum terpilih secara aklamasi Bapak Bahlil Lahadalia. Di lain kesempatan, Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilihan Umum atau Bapilu Partai Golkar, Idrus Marham, telah memastikan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Menurut Idrus, Bahlil telah memenuhi syarat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Erlangga Hartarto. Dengan dukungan yang demikian besar dari seluruh daerah, baik DPD 1 provinsi se-Indonesia maupun kabupaten kota, dan pertemuan-pertemuannya berlangsung semalam, semakin meyakinkan kita bahwa insya Allah Saudara Bahlil Lahadalia terpilih dan ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029. Mulusnya jalan Bahlil untuk memegang kendali Partai Golkar sudah terprediksi sejak lama. Ex-Menteri Investasi itu sudah sering disebut-sebut tengah menggoyang kepemimpinan Erlangga Hartarto setiap kali isu musyawarah nasional luar biasa berhembus. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan di lokasi gelaran Munas Partai Golkar ke-11 tahun ini. Asri, usai Bahlil terpilih jadi Ketua Umum Partai Golkar, apa langkah selanjutnya akan dilakukan Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar terpilih? Dalam waktu dekat ada 2 langkah utama yang akan dilakukan oleh Bahlil Lahadalia pasca resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Pertama, Bahlil akan membentuk tim untuk menyusun kepengurusan Partai Golkar periode 2024-2029. Langkah kedua, Bahlil ini akan fokus mengurus soal pilkada. Kita ketahui, Medop dan Saudara, pilkada sudah semakin dekat, pendaftaran dibuka tanggal 27 Agustus, sudah kurang dari seminggu lagi. Pasca Bahlil menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, artinya banyak PR-PR yang harus diurusi. Apalagi kalau kita melihat dinamika politik yang terjadi belakangan ini, apalagi kemarin ada putusan MK terkait dengan ambang batas pencalonan partai atau threshold untuk pilkada dan juga ambang batas usia calon kepala daerah yang kemudian diubah. Nah, ini yang kemungkinan besar akan merubah juga peta-peta politik ataupun juga peta pilkada di daerah-daerah khususnya dari Partai Golkar maupun Koalisi Indonesia Maju. Tapi tadi Bahlil mengatakan Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus ini solid dan masih satu suara begitu untuk kemudian mengusung calon-calon kepala daerah yang memang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, Bahlil juga kalau kita lihat Medop dan Saudara dari visi misi yang disampaikannya saat sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ia menyampaikan bahwa akan membawa Partai Golkar untuk atau kemudian mentransformasi Partai Golkar menjadi partai yang modern, tapi juga partai yang bisa membawa atau mengakar dan bisa membawa kemenangan. Karena kita ketahui Partai Golkar juga di Pilpres kemarin dan di Pileg ini berhasil memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres. Kemudian di Pileg Partai Golkar juga berhasil mendapatkan 102 kursi. Langkah kedepannya, langkah panjangnya Medop dan Saudara di tahun 2029, Partai Golkar ini ingin mendapatkan kursi lebih banyak lagi dan tentunya menjadi partai yang lebih kokoh. Bahlil juga menekankan ingin kemudian mengandalkan kaderisasi di dalam tubuh Partai Golkar. Bahlil juga ingin di dalam internal Partai Golkar tidak ada fraksi-fraksi. Jadi itu tadi langkah terdekat dan juga langkah panjang yang akan direncanakan atau sudah direncanakan oleh Bahlil Lahadalia selama menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Lebih lengkap, Medop dan Saudara, berikut pernyataan Bahlil Lahadalia yang telah kami rekam sebelumnya dalam rangkaian agenda Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar. Waktu akan dibantu teman-teman dalam menentukan untuk percepatan dalam pembuatan tim untuk menyusun komposisi sekalipun belum lengkap dan bertugas untuk sementara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pilkada. Kami targetkan tanggal 26, paling lambat tanggal 27, seluruh B1 KWK yang menjadi syarat mutlak untuk pendaftaran di KPU akan kami selesaikan. Saya juga mulai mungkin besok sudah agak full di DPP Partai Golkar untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Malam ini akan kembali dimulai Musyawarah Nasional atau puncak Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar. Nantinya Bahlil Lahadalia akan pertama kalinya menyampaikan sambutan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Apa saja nanti yang akan disampaikan oleh Bahlil dan juga apa kemudian target ataupun
pesan dan harapan yang akan disampaikan oleh Bahlil. Kita nantikan bersama Medok dan Saudara bagaimana kemudian sambutan yang akan diberikan oleh Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Oke, Asri, apakah kemudian ada perubahan rekomendasi dari Golkar kepada calon kepala daerah usai Bahlil ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar? Dan apakah juga kemudian nanti akan diputuskan soal nama Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pembina Partai Golkar? Terkait dengan pilkada, apakah berubah atau tidak? Tadi kalau yang disampaikan oleh Bahlil dalam konferensi pers ataupun juga sesi tanya jawab usai pengukuhan atau peresmian ia sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029, ia mengatakan sejauh ini Kim solid, tapi ia juga tidak menyebutkan apakah ada atau tidaknya perubahan. Karena menurutnya politik ini dinamis, semua masih cair, terlebih lagi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa ada putusan MK kemudian yang ini bisa merubah peta politik, peta koalisi juga. Dalam waktu dekat Bahlil mengatakan akan bertemu atau berembuk dengan ketua umum partai politik lainnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus, dan nantinya akan dibahas strategi apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Partai Golkar dan juga Koalisi Indonesia Maju Plus untuk kemudian bisa menang di pilkada di seluruh daerah di Indonesia. Nah, Bahlil juga menyampaikan dalam pilkada kalau yang sudah diusung calon kepala daerah yang sudah diusung oleh Partai Golkar sejauh ini tidak ada perubahan. Tapi kembali tadi Bahlil menyebutkan kalau memang ada yang perlu diperbaiki atau perlu dikocok lagi, nah nanti ini akan dirembuk bersama untuk kemudian nanti ditentukan siapa-siapa saja yang maju, kemudian juga bagaimana strategi yang akan dipilih oleh Partai Golkar dalam menghadapi kontestasi Pilkada 2024. Medok. Oke, berarti juga masih harus ditunggu nih soal wacana menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai ketua atau sebagai Dewan Pembina Partai Golkar nanti pada saat penutupan dari gelaran Munas ke-11 Partai Golkar yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan melaporkan langsung dari Jakarta Convention Center. Usai jeda saudara, jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi Balik DPR kesampingkan putusan MK. Dalam syarat usia minimal kepala daerah, Kaisang masih berpeluang ikut dalam pilkada. Dan pilihan yang mana? Pilihan politik. Dan itu sah. Ya silakan aja Pak Ketua. Ya. Terima kasih. Setuju ya, merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Lanjut. Pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK, Mahkamah Agung putusan kan ada 2 putusan pengadilan.